Jadi kalau saya cerita sama suami saya, tanggapan suami saya adalah, "Ah, kamu tuh selalu mengeluh deh." Jangan lupa terus bersyukur dan jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain yang Iya, suka ini ya betul. membandingkan kok dia gitu ya, kok dia gitu sedangkan kita seperti ini. Nah, Obrolan ruang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat obrolan ruang tamu, apa kabar? Masih sehat hari ini, jiwanya juga sehat kan ya? Senang banget kita bertiga hadir lagi untuk kamu, semua yang hadir di setiap channel YouTube kami di obrolan ruang tamu. Mana nih bareng-bareng dong? Obrolan ruang tamu. Yeah. Bertiga ada saya Kak Yuli dan Ada Mama Ica dan ada Dokter Dokter Dea. Dea. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Betul. barengan topik-topik menarik dan hari ini kita akan ngobrolin tentang Tentang- lelah mental yang sering dianggap kurang bersyukur. Nah, Masya lelah Allah. mental kurang bersyukur. Gimana nih kalau menurut dokter? Tadang aja nih pakarnya nih kalau Iya, masalah ya. lelah mental nih, Masalah pas mental ya. banget. Semua orang pasti pernah mengalami lelah mental Iya ya. dong, Karena pasti itu. ya namanya kita juga manusia. Yes. Nah, ini nih banyak sekali pasien, temen ya wanita-wanita tuh memang sering curhat, "Dok, jadi kalau saya cerita sama suami saya, tanggapan suami saya adalah, ah kamu tuh selalu mengeluh deh. Iya. Kamu tuh kurang bersyukur aja. Kayak gitu aja mengeluh. Ngeluh terus, ngeluh terus." Nah, padahal perempuan butuh sebenarnya kalau dibilang mengeluh atau enggak, tapi kita itu butuh untuk mengungkapkan perasaan kita gitu, ya kan? betul. Gitu. Jadi beda kalau mengeluh tuh mungkin apa ya? Mengeluh tuh sesuatu yang eh gimana sih kalau ngeluh? Kamu mengeluh gimana? Mengeluh itu aduh gitu memang ya memang bedanya tipis sekali ya kalau Tipis di ya, dalam ilmu komunikasi. mm-mm. Lalu kemudian lawan bicara bisa menyikapinya dengan lebih positif sebetulnya Nah, kuncinya di situ. iya sih. Nah nanti kalau kita belajar ilmu komunikasi kita bisa memilah dan memilih kata-kata yang tidak terkesan mengeluh misalkan Nah, pemilihan kalimatnya. jadi tidak diawali dengan aduh misalkan tapi gitu ya. Masya Allah gitu ya atau Subhanallah pengeluaran kita bulan ini luar biasa sekali Papa gitu kan misalkan. Nah Iya. kira-kira nih Terima kasih Papa, ada dompet udah keluntung 200 juta. ini yang ya lagi sama yang lagi ini viral ya. viral banget ya. Ada Tentang 200 200 juta Jadi itu. intinya Mam, gitu. Dokter Dea itu lebih ke pemilihan kalimat ya. Iya, Makanya rasanya memang Iya. bedanya tipis sih Ya, gitu dan kan. sebenarnya kan kita tuh butuh validasi tadi perasaan tadi ya, bukan mau diakui atau bagaimana, tapi ketika seseorang sudah keluar tadi apa yang unek-unek menjadi unek-uneknya dia, mengeluarkan perasaan dia, apa yang menjadi apa ya kelelahan dia itu sebenarnya sudah selesai gitu loh, sudah apa namanya merasa didengar, dianggap, nggak Ya, diabaikan betul, gitu. yes, Nah, betul. tapi memang ini sudut pandangnya sering berbeda ya, suami dengan istri. Nah, suami berpikiran bahwa, lah aku tuh juga lelah, aku sudah bekerja di luar, tapi Betul. sampai rumah istri mungkin Ya. mau mengatakan bahwa aku tuh juga lelah karena begini-begini. Nah, akhirnya saling apa ya, saling aku juga begini, aku juga begini. Jadi terkesan seperti kamu kok nggak bersyukur Nah, gitu. mungkin Padahal itu ya kalau POV-nya. saling mendengarkan mungkin ya gitu ya. Nah. Oh iya ya aku paham sih Ya, kamu lelah ya. ya. Sama-sama ya kita. Nah. Jadi dijadikan oh ya kita tuh sebenarnya sama-sama lelah nih. Aku lelah di luar, kamu lelah di dalam kan enak rumah jadinya tuh, gitu. ilmu Tapi memang ini sih rumah tangga ya udahlah kita lelah-lelah bersama ya. Bareng. Semoga kelelahan ini menjadi lilah yang Bersama-sama jadi pahala juga, untuk kita. Jadi sebenarnya pemilihan kalimat tadi dan capek ya ketika kita capek kemudian kita berkata-kata kan sering memang tadi otak tadi bukan otak yang apa ya otak emosi kan yang bicara ya jadi bukan otak berpikirnya dan belum menjadi kebiasaan bagaimana tadi kata Mbak Ica menata kalimat yang bagus tadi Iya. gitu tapi kan itu sesuatu yang bisa dilatih ya Betul. kalau kita sudah terbiasa melatih untuk menggunakan kalimat yang tepat Nah, insya Allah nanti. maka yang keluar jadinya otomatis juga gitu. Jadi kalau sudah tahu oh
ya nih seharusnya tuh kalau bikin kalimat tujuannya sama tapi kalimatnya beda itu maknanya kan bisa beda ya. Betul. Jadi kalau itu dilatih maka nanti ketika kita dalam kondisi lelah pun refleksnya akan keluar kalimat yang bagus Betul. gitu. Jadi memang tim ayah, tim ibu atau tim cowok, tim cewek ini semuanya harus sama-sama belajar. Kan tadi ya kalau di dalam ilmu komunikasi itu kita mengenal kalau mengeluh itu adalah menyampaikan penderitaan, kesulitan disertai rasa tidak terima dan juga ada prasangka buruk di dalamnya. Nah, itu mengeluh. Tetapi kalau jujur menceritakan keadaan, sharing yang namanya partner, itu kan memang salah satu kebutuhannya ya komunikasi. Manakala kita menceritakan keadaan faktanya nih sedang seperti apa, ya itu sebetulnya belum pasti adalah mengeluh dan kemudian ujungnya rasa tidak bersyukur ya kan. Misalnya contoh nih ya, mengeluh itu kan aduh, aku lagi nih yang dapat ujian, aku lagi kenapa sih hidupku tuh kok menderita terus gitu. Orang lain enak, aku susah terus. Nah, ini mengeluh, ya kan? Berbeda dengan menceritakan atau sharing keadaan real atau faktanya seperti apa. Misalkan tadi, ya bulan ini pengeluaran luar biasa ya, gitu. Ada nggak ya jalan keluar lain untuk kita bisa menambalnya? Tapi Masya Allah ya, Alhamdulillah sejauh ini semuanya lancar. Nah, ini akan ya. berbeda Ya, gitu ya. betul. Jadi sharing keadaan secara faktual, tetapi diiringi dengan rasa optimisme dan juga penghargaan. Nah, bedanya di situ. Jadi kita bisa latih nih. Pertama-tama Ya, betul. fase itu dulu yang harus kita pelajari agar tim cowok, tim cewek juga nggak saling gontok-gontokan ya kan. Iya, Misalnya benar. suami kita juga nggak langsung berprasangka buruk bahwa oh ini kamu sedang mengeluh. Siapa tahu dia belum belajar komunikasi aja, memilih kata-kata yang tepat ya kan. Karena kalau sharing ya emang mau sharing sama siapa, sama suami orang gitu kan. Itu Enggak, malah gitu jadi loh. salah Nah, kan malah nanti jadi salah. Jadi memang ujung-ujungnya. nah, komunikasi itu kebutuhan dalam Dan memang hubungan semua suami harus belajar ya, suami belajar, istri belajar. Betul. Jadi ketika terjadi ya namanya komunikasi kadang-kadang ada perselisihan atau Betul, tadi salah ada nada paham. yang salah itu kita bisa mengurai Iya, gitu, iya, kita benar. bisa menganalisa gitu. Kenapa sih kok suamiku responnya lagi begini? Itu kita bisa berprasangka bahwa oh iya ini mungkin dia fase kelelahan lagi nggak bisa diajak ngomong baik nih gitu. Nah, berarti kita cari Nah, waktunya. suami juga begitu gitu kan. Kalau dua-duanya punya ilmu kan jadi bisa saling mengerti nih. mengerti, Kemudian ya, jadi bisa memahami momen yang pas kapan sih bisa untuk saling bicara hal-hal yang mungkin berat gitu ya. Ya seperti di situasi ekonomi seperti ini Ya, gitu kan. Yang mungkin biasanya nih kasih 200 juta per bulan cukup. ini Terus harus berkurang. karena kondisi ekonomi kayak gini 200 juta per bulan jadi nggak cukup. Astagfirullahaladzim. Kayak bukan 200 juta per bulan ya. Berapa sih? Iya. Berapa nggak usah sih di- ya? Nggak usah ya, diceritakan lah karena berapapun memang, ya. teman-teman kita nih keadaannya warna-warni banget gitu. Ada yang 20 juta per bulan lebih dari cukup, tapi ada yang 20 juta per bulan kurang banget. Ya, Ada ada yang Tapi 3 juta per ada bulan, tetapi bersyukur masih banget, bisa Masya mengelola. Betul, ya. iya. Jadi ya itulah ya bersyukur Iya, tadi. seni dan dinamika hidup ya gitu. Iya, itu kan ya tadi seni dinamika hidup bagaimana mengelola gitu. Iya. Ketika tadinya 3 juta terus jadi 30 juta bisa jadi ketika 30 juta jadi nggak cukup juga gitu kan. Karena ketika bertambah dia punya keinginan lagi yang lain yang jadinya kebutuhannya jadi makin besar gitu Jadi kan. intinya memang komunikasi, skill komunikasi itu penting banget. Terus Iya. ke semuanya juga harus paham ilmu agama sehingga Betul. kalau kita paham akhirnya ya sudah kita terima dengan Dan rasa tadi syukur. kepahaman ilmu tadi tidak hanya berhenti pada kepahaman ilmu gitu ya. Yang paling penting adalah melatih ya, meraktekin apa yang sudah didapat. Karena banyak orang belajar tapi ketika diaplikasikan kok nggak sama sih sama yang aku pelajari gitu loh. Kemudian akhirnya mengeluh bahwa aku udah belajar sana, belajar sini tapi kok hidupku gini-gini aja. Nah itu ada yang salah berarti karena komponen belajar itu kan banyak ya. Ya kita butuh ada otak yang memang sudah Allah berikan untuk kita berpikir, mengolah gitu kan. Kemudian juga ada medianya, ada apa lagi? Iya, ada informasi gitu ya kan. Ya itu memang jadi kalau alat untuk belajar tadi tidak digunakan secara maksimal ya alat yang kita punya kan otak gitu kan. Artinya harus ada
berlatih tadi, melatih. Jadi apa ilmu yang sudah masuk ke dalam kepala kita, kita praktekkan. Lah, praktek itu kan juga butuh repetisi ya. Bagaimana kita melatih otot aja nggak bisa sekali kan. Ada ulangan-ulangan repetisi yang harus kita lakukan. Kemudian beban juga tidak segitu-segitu aja, beban juga harus dinaikkan. Jadi sama gitu. Makanya kadang-kadang kita merasa kok aku ujiannya malah lebih berat deh, itu kayak kamu lagi bangun otot gitu kan, ngebangun mental juga seperti itu. Iya benar. Jadi intinya jangan lupa terus bersyukur dan jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain yang suka ini ya, membandingkan kok dia gitu ya, kok dia gitu, sedangkan kita seperti ini. Nah, mungkin rasa kurang bersyukurnya karena memang kita selalu membandingkan. Betul. Jadi banding-banding gitu. Betul, karena masing-masing tuh jalan di tracknya masing-masing dan Allah itu memberikan ujian itu kan unik orang per orang ya kan, belum tentu serupa tapi tak sama gitu loh. Benar, dan ada orang yang setiap hari itu selalu senyum, ceria, tetapi menutup kepedihannya di balik Bisa jadi, lukanya itu juga bisa banyak jadi. sekali. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat orang ceria dan bahagia gitu, Ya jangan iri juga. Sebetulnya masing-masing pasti membawa benar. membawa PR masing-masing. Kan PR tidak ada kehidupan. yang luput dari ujian ya kan. Betul, kata karena Allah. mungkin dia tidak sanggup menceritakan ke orang lain, cukup dengan senyum bahagia, menutup segala kekurangan dengan bentuk apapun itu ya. Nah, dan bentuk bersyukur itu adalah salah satunya bagaimana kita bisa memaknai apa yang terjadi dalam hidup kita. Betul. Nah, ada satu kisah saya kebetulan tadi tuh baca gitu ya, ini kok bukunya saya lupa namanya apa, tapi ini kisah Nabi Isa pada waktu itu sedang berjalan dan melihat ada seorang anak yang buta, tidak bisa melihat tuh lagi dijahilin gitu sama teman-temannya. Nah, Nabi Isa tuh merasa iba, kok kasihan banget, dia ini sudah buta, dinakalin teman-temannya, akhirnya berdoalah Nabi Isa agar anak itu bisa melihat. Dikabulkanlah oleh Allah, akhirnya anak itu bisa melihat. Dan apa yang terjadi ketika dia bisa melihat, dia mengejar teman-temannya itu dan membunuh temannya itu satu-satu. Nah, apa yang bisa kita hikmai dari sini? Buta itu pasti lebih baik buat anak itu. Ketika kita minta sesuatu sesuai keinginan kita, kayaknya melihat kan lebih nikmat, lebih enak. Tapi ternyata Allah lebih tahu ketika dia bisa melihat, ternyata dia bukan jadi manusia yang baik gitu. Bahkan dia membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau kita mengalami suatu kesulitan, sesuatu hal yang kita jalani dalam kehidupan ini kok tidak sesuai dengan mau kita. Ya itu ada Mungkin rahasia memang Allah di sana. kalau kita diberikan apa mau kita tuh nggak bisa amanah dengan itu gitu. Jadi bersyukur itu tidak hanya cukup menerima, tapi kita tak paham bahwa ini tuh yang terbaik dari Allah. Ya, itu yang kemudian akan menurunkan rasa lelah tadi, gitu kan. Akhirnya bersyukur kita jadi bertambah, menguatkan mental kita lagi, karena disitulah kita yakin bahwa Allah itu sudah sebaik-baiknya perencana dan pemberi kehidupan ini. Benar gitu. banget, Masya Allah kan jadi merinding dengan cerita dari kisah Nabi juga tadi ya teman-teman semuanya. Dan yang pasti tidak semua yang lelah itu kurang bersyukur, kadang ia hanya sedang berjuang sendirian. Kita sampai di sini dulu ya, nanti kita ngobrol lagi dengan tema-tema yang keren lagi. Sekali lagi kita juga mau ngajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi. Kirim dong kolom di chat komentar untuk kira-kira besok ngangkat ini dong. Kita akan sangat senang sekali kalau ada ide-ide yang muncul di kolom komentar kita untuk bisa saling berbagi apa yang kita bisa sampaikan untuk kamu semuanya. Kalau begitu kita bertiga pamit. Saya Zuli Kurnia, Saya Dr. Dea. Dan saya Mama Isya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.